cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman pemuda Arema Kutai Kartanegara yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini dalam acara buka bersama di kediaman Bapak Suswo Cahyono. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk tuan rumah atas sajiannya yang sungguh luar biasa. Enak ya teman-teman semua ya? Enak. Orang basok bos. Orang basok bos. Dilungkus atau habis. Saudara-saudaraku di Aremania pada hari ini, mulai kemarin terus saya itu berpikir ketika pembuktian saya suatu saat tersedihkan bahwa ternyata di kota Samarinda kangkung itu harus ekspor dari Jawa. Kemudian yang cerita ini seorang profesor. Pertanyaan saya, kenapa kok profesor tadi itu tidak menanam kangkung? Tapi sayangnya saya mau sampaikan, saya sisipkan di dalam pertemuan pada malam hari ini, saya sisipkan. Kita jangan teriak-teriak bicara tentang sepak bola, kita jangan teriak-teriak bicara tentang hati. Kalau ternyata ada satu problem besar di Tanah Kutai. Tanah Kutai itu bukan hanya Tenggarong ya. Tanah Kutai itu ada Samarinda, ada Balikpapan, ada Penajam Pasir Utara, ada Bontang, ada Kutim. Itu ternyata semua proses pangannya bermasalah. Menurut Pak Andi Harun, wali kota, 80% pangan yang ada di kota Samarinda itu sangat tergantung dari Jawa dan Sulawesi. Itu jelas. Saya membuktikan sendiri kalau memang kangkung itu betul daftarnya dari luar, bukannya dari Jawa. Itu saya buktikan jam 1 malam, jam 2 malam saya datang ke sana di Pasar Segiri. Kemudian itu karena daerah kekuasaan kami PP, sehingga kami tahu betul-betul melihat dengan mata kepala saya sendiri. Timun diturunkan, jeruk dari Sulawesi, kangkung, ya, kemudian sawi dan lain sebagainya. Pertanyaan besar kami, apa yang salah dari kita? Apa yang salah dari kita? Karena saya meyakinkan sekali lagi dalam diri kami, seharusnya potensi itu bisa kita manfaatkan. Bahkan pertanyaan sekarang ini sambil siul-siul bisa, nggak perlu serius. Kalau orang membuktikan bahwa di Tanah Kutai ini tanam padi itu baru 4 sampai 5 ton, kita meyakinkan bahwa ternyata itu sudah bisa sampai 10-15 ton. Sehingga Mas Yana mungkin juga Pak Wakil Ketua kita DPRD, sebenarnya masalah yang paling mendasar pada hari ini, kalau memang itu menjadi satu program, saya boleh memberikan saran, apapun pekerjaan kita, tapi sisipan daripada pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian ini bisa menjadi satu catatan penting. Karena menurut pertimbangan kita, tinggal saja seperti kita mau tidak untuk melakukan itu. Seperti contoh, saya minta maaf, di daerah di ada kampung dekat di ujung Tenggarong ini, bukan Batu Dinding, bawahannya. Jadi nanam jeruk Pak, nanam jeruknya cuman repotnya cuman sebulan saja. Setelah itu cuma tinggal nyemprot-nyemprot, sekarang terus muncul dan jeruk nipisnya nggak pernah berhenti. Ya, jadi kalau menyangkut masalah tanah bagaimana? Nah, kalau menyangkut tentang proses tanah nanti kita akan upayakan. Sebenarnya tanah Kesultanan Kutai Kartanegara ini banyak. Ya, nanti kita daripada diambil kemudian dilakukan oleh kepentingan-kepentingan yang salah, nanti kita buat semacam suatu konsorsium. Hari ini SPM sudah kedatangan 1.500 pelajar polisi, siswa, ya, dan semuanya prosesnya cuma 1 tahun kalau nggak salah ya. Ya 3 bulan status, kemudian ada tambahan lagi. Tapi selama itu tidak pernah berhenti. Nah, karena pertanyaan besar ternyata Jonggon akhirnya kewalahan tidak bisa memenuhi semua apa yang diminta oleh SPN itu sendiri. Nah, coba kita pelan-pelan mau mikirkan itu, lupakan semangat kita untuk bicara yang lain. Karena kita sudah membuktikan kalau hanya kita bicara tentang politik, orang cuma ingat kita sampai 5 tahun. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang kepentingan kita semua,
seperti yang saya sampaikan Adi Luhung, apa yang sampaikan pada orang datuk-datuk kita mungkin di Jawa. Kami yakin bahwa apa yang terjadi pada hari ini bukan karena sebab kepada diri kita, karena sebab sudah dijatuhkan orang lain itu kepada Allah, kepada diri kita. Saya ingin sampaikan sekali lagi, apakah saya bisa mengharapkan saudara-saudara saya yang memang betul Melayu Kutai? Saya ingin sampaikan memang wataknya memang beda, karakternya memang berbeda. Tapi saya yakin kalau semua menjadi motornya nanti adalah Aremania ini, kami yakin itu akan menjadi satu kekuatan besar. Jadi buatlah program-program yang secara nyata dan kemudian berkesinambungan. Apapun pekerjaan kita hari ini, misalkan kita bertukang, hari ini kita jualan, kemudian kita bengkel, saya dengar juga bengkelnya tukang apa ini yang montir ini juga hebat-hebat begitu. Coba ini kita bangun kebersamaan ini. Artinya kalau ada satu gotong royong yang bisa kita lakukan pada satu titik saja, namanya jeruk nipis saja. Hari ini kita yakin maka kita punya satu kumpulan yang lebih dekat, lebih bagus, lebih baik, ya kan? Karena kan kalau menyangkut masalah tentang angkutan itu pasti mereka punya rentang jarak waktu akibat distribusi. Ini yang menurut pertimbangan kami, sehingga apa yang kami sampaikan tidak salah kita hari ini berkumpul. Yang paling penting saya bilang pada hari ini, satukan salam satu jiwa kita kepada Allah, salam satu jiwa kita kepada Rasulullah, salam satu jiwa kita pada diri kita masing-masing, dan kita berjanji untuk tidak menjadi orang yang gagal. Hijrah itu konsekuensinya harus sukses. Saya bilang sama Yana, kamu adikku, saya sudah pernah merasakan adik saya siswa menjadi orang hebat, saya sudah merasakan Pak Puji menjadi orang hebat, si Pak siapa adik kita Silo juga jadi orang hebat, kamu harus jadi orang hebat. Cuman saya bilang jangan menggerakkan pikiran itu karena politik. Rubah, lakukan itu karena kepentingan kita ingin menyatukan pada kepentingan yang lebih besar. Saya yakin kalau kepentingan ekonomi kita sudah terpenuhi atau masalah-masalah kehidupan kita yang penting-penting seperti kayak pendidikan, pekerjaan kita selesai, masalah politik itu nomor 10. Ya, karena itu otomatis nggak ada saudaranya berjuang nggak kita bantu. Saya yakinkan sekali lagi, saya harapkan kamu merubah cara berpikir saudara-saudara kita di Aremania, karena saya tahu Pak, Aremania itu dikumpulkan kalau ada sepak bola kumpul. Aremania itu dikumpulkan kalau ada kepentingan politik. Hari ini kita rubah cara berpikir itu, insya Allah saya bertanggung jawab dunia akhirat, karena kami yakin tidak bisa menggerakkan tangan-tangan kita yang lainnya kecuali kalau tangan-tangan itu sudah diberikan talenta semua. Maksud kami ada juga orang Kutai bisa tanam sayur Pak, tapi kalau yang tanam sayur orang Arema begitu, itu akan lebih baik karena tangannya beda. Takdir itu tidak bisa dibantah. Kalau mau cari yang namanya buah naga paling hebat di dunia itu sekarang dari Samboja. Itu diakui oleh ahli, profesor, doktor yang melakukan riset terhadap temuan buah naga. Jadi buah naga kalau mau dicari itu adanya cuman paling hebat itu di Samboja. Kenapa? Karena memang diberikan kekhususan sama Allah, di tengah masalah ternyata buah naga itu hebat di Samboja. Kalau di tempat yang lain nggak hebat. Sama seperti kayak di Banyuwangi, di Jember ada juga buah naga, tapi rasanya berbeda seperti kayak buah naga tempat kita. Itulah perbedaan Allah menjadikan takdir kita pada diri kita. Mudah-mudahan ini menjadi suatu proses kekuatan. Saya yakin insya Allah kami akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hari ini kami punya PR Pak, banyak PR-nya nih. Saya sama Pak Siswa ini punya PR yang banyak. Kita punya 12.000 hektar kebun kelapa sawit yang manusianya nggak ada, tapi sudah panen Pak buahnya. Sekarang kita perlu orang-orang yang betul-betul mau serius. Nah, kita tidak bisa memberikan kesempatan kalau orangnya itu tidak sungguh-sungguh. Nah, salah satu syaratnya orang sungguh-sungguh itu dia harus berhijrah. Kalau dia pindah dari Kenohan ke Kembang Janggut, dari Muara Muntai ke Kembang Janggut, tidak jadi. Tapi kalau orang sudah niat berhijrah, maka mati hidupnya dia itu sudah menjadi tanggung jawab. Itu bedanya.
Nah, sehingga ke depan kami perlu bantuan saudara-saudara kita, terutama mobil khusus agenda-agenda kami, saudara-saudara kami, desa-desa kami, Aremania ini untuk lebih serius. Artinya keterampilan yang sekarang sudah ada tetap aja dijalankan, tapi harus ada sampingannya. Kami mohon maaf kalau bicara tentang proses amanah yang diberikan kami ini bertumbuh-tumbuh. Cuman alhamdulillah aja masih bisa kita atur-atur waktunya. Nah, secara jujur salah satu cita-cita besar kami, tolong disampaikan, tolong ini dipikirkan secara bersama-sama, bahwa tanah Kuta ini tanah dengan kemuliaan. Kami membuktikan sendiri di Delta Mahakam. Mau tanam padi ternyata padinya lebih bagus, Pak. Di sana ada udang, di sana ada udang tiger, ada udang paneme, ada udang yang laut kita, Pak. Terus kita bicara tentang bandeng, ternyata bicara tentang patin. Pusatnya itu di Delta Mahakam. Jadi saya mikirkan, kalau ada orang mendorong-dorong saya jadi bupati, lebih bagus saya menjadi pengusaha hebat di Delta Mahakam. Karena itu 4-5 triliun Pak kalau dihitung. Ya. Tapi nggak apa-apa, semuanya kalau diniati itu menjadi langkah yang baik. Mudah-mudahan jangan kepingin jadi bupati, yang paling penting itu harus menjadi pelayannya rakyat. Kalau jadi pelayannya rakyat, saya yakin hajat apapun pada kepentingan rakyat bisa kita penuhi. Amin. Karena kebuka jalannya, insya Allah kita akan buka. Saya bilang sama Mas Pur, sampai ini salah buat tahu, tapi karena dia sudah berpuluh tahun buat tahu, gitu ya, saya nggak bisa nyalahkan dan kemudian tidak bisa juga membenarkan. Tapi saya paham apa yang jadi proses permasalahan yang harus diselesaikan para pengusaha-pengusaha tahu kita, supaya pengusaha-pengusaha tahu kita menjadi pengusaha tahu yang hebat. Ya. Jadi tidak bisa bicara tentang mengkritik tapi pemerintah tidak mau bertanggung jawab. Ya. Sehingga hal-hal seperti demikian ini akan kita satukan secara bersama-sama bagaimana dalam kehidupan kita ke depan itu harus lebih baik. Nggak ada ceritanya, saya bilang Mas Pur, orang siapapun begitu di Indonesia Raya maupun di dunia ini nggak suka makan tahu. Cuman bagaimana sekarang ini menyajikan makan tahu kita itu harus menjadi betul-betul menjadi makanan rakyat kita yang benar. Itulah yang ingin kita sampaikan sekali lagi. Banyak hal yang di luar daripada APBD. Saya bilang sama Mas Yana, Mas, nggak usah khawatir. BRI itu pernah ngomong sama saya, kalau Pak Awang yang menjadi bupati, saya bilang saya nggak mau bicara bupati. Sekarang ini anak-anak saya, adik-adik saya ini perlu, kalau memang itu diperlukan untuk kepentingan investasi. Karena setiap tahun mereka itu memberikan dana pinjaman kredit lunak itu 1 triliun, Pak. Saya tantang ya, 1 triliun itu kemana? Barang murni kemana? Ya, artinya mereka berjanji kalau seandainya ada orang-orang kita yang produktif dan itu bisa menjadikan kepentingan produktif, tolong Mas Yana ini ditampung dengan sebaik-baik. Jadi bagaimana kita mengatur proses mekanismenya, insya Allah nggak akan ada masalah. Artinya saya sama Pak Siswo ini begitu ya, kalau kumpul 2-3 sertifikatnya Pak Siswo masih bisa. Saya kalau saya nggak punya sertifikat, yang punya sertifikat itu bapak nenek saya Pak. Kebetulan alhamdulillah sekarang saya yang bertanggung jawab. Sehingga kalau misalkan dibutuhkan untuk kepentingan jangka pendek, saya pikir itu bisa kita manfaatkan secara bersama-sama. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Kembali kepada keinginan kita secara bersama-sama, insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bukan hanya kita dijadikan menjadi bagian daripada kepentingan orang lain, tapi kita betul-betul dijadikan karena salam satu jiwa kita kepada Allah, salam satu jiwa kita kepada Allah, dan salam janji kita kepada tanah Kuta ini bahwa kita memang betul menjadi persaudaraan yang kuat. Tidak ada kata yang lain. Semua saya yakin kalau memang itu kehendak kita bersama, tidak ada hal yang sulit kita untuk bisa kita lakukan secara bersama-sama. Itu saja, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.